pembelajaran. Untuk itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Didi Wasono, NPM 181 202 57. Rizky Medun Ngaldi, NPM 181 20239 dari kelas 5F PGSD. Perkenalkan, nama saya Enawati, NPM 18120175 dari kelas 5F kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baik, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, Diki bisa memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang tahu di sini kenapa manusia bisa melihat? Saya, Bu. Karena manusia punya mata. Ya, benar. Manusia bisa melihat karena mempunyai mata. Baik, pada hari ini siapa yang tahu kita hari ini akan mempelajari tentang apa? Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Ada yang tahu apa saja sifat-sifat cahaya? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya itu ada 5. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang kelima, cahaya terdiri dari berbagai warna. Contoh dari sifat-sifat cahaya itu banyak sekali di sekitar kita. Yang pertama, untuk cahaya dapat merambat lurus. Cahaya merambat lurus, seperti contoh saat kita melihat cahaya matahari masuk melalui celah-celah rumah, itu masuknya secara lurus. Yang kedua, sifat yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan seperti contoh saat kita mengarahkan senter pada cermin, maka cahaya tersebut akan kembali kepada kita, artinya cahaya tersebut dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya, saat kita mengarahkan senter pada gelas yang bening, maka cahaya yang dikeluarkan pada senter akan menembus gelas tersebut, sehingga cahaya tersebut memiliki sifat dapat menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Contohnya yaitu ketika kita meletakkan pensil pada gelas yang berisi air, maka pensil tersebut akan terlihat seperti patah, maka itu memiliki sifat cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, yaitu cahaya terdiri dari berbagai warna. Seperti contoh kita lihat pada pelangi. Nah, pada pelangi tersebut dapat diketahui bahwa cahaya yang melewati butiran-butiran air hujan yang tertutup oleh mendung dan terdapat sinar matahari, maka akan membentuk sebuah pelangi yang berbagai warna. Tersebutlah yang dinamakan cahaya memiliki sifat memiliki berbagai warna. Baik, untuk kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada. Silakan untuk perwakilan siswa kelompok yang sudah membuat media tentang bagaimana cara mengetahui sifat-sifat cahaya untuk mempraktekannya. Saya di sini akan mempraktikkan media pembelajaran yang bernama kotak sifat cahaya. Yang pertama, kita menyalakan senter, kemudian kita kasih ke lubang kardus yang telah disediakan. Yang kedua, kita meletakkan gelas bening, kemudian kita menyalakan senter. Yang ketiga, meletakkan cermin, kemudian kita menyalakan senter. Yang keempat, meletakkan kaset.
Kemudian menyalakan senter. Yang kelima, meletakkan gelas yang berisi air. Kemudian diberi pensil. Baik, setelah dipraktekkan, silakan tulis hasil observasi kalian di lembaran kertas, kemudian setelah itu dipresentasikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Alat yang digunakan pertama adalah senter dan karton yang dilubangi. Sifat yang dihasilkan adalah cahaya merambat lurus. Alasannya karena senter dan karton yang telah dilubangi akan merambat lurus melewati satu medium perantara. Yang kedua, menggunakan senter dan gelas bening. Sifat yang dihasilkan adalah cahaya dapat menembus benda bening. Alasannya karena gelas bening adalah benda yang dapat ditembus cahaya. Lalu yang ketiga, senter dan kaca. Sifat yang dihasilkan adalah cahaya dapat dipantulkan. Alasannya karena cermin mempunyai bidang halus yang memantulkan cahaya. Lalu yang keempat, senter dan kaset. Sifat yang dihasilkan adalah cahaya dapat diuraikan. Alasannya karena dalam percobaan kaset dan senter menghasilkan cahaya yang berbeda. Lalu yang kelima, gelas berisi air dan pensil. Sifat yang dihasilkan adalah cahaya dapat dibiaskan. Alasannya karena adanya proses pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Terima kasih. Ibu rasa untuk hari ini pembelajaran cukup sekian karena kalian sudah bisa mengetahui sifat-sifat cahaya. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran untuk hari ini, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang kelima, cahaya terdiri dari berbagai warna. Baik anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.